Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian fikih siasah dan perkembangannya. Bagian yang ketiga. Sebelum mulai masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Umi Fatmawati dengan NIM 212111340 dari kelas 3I, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua tema pokok. Yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah dan yang kedua perkembangan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Yang pertama ada pendekatan normatif. Diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun, tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendasarkannya dalam bingkai fikih, juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang didasari dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, pendekatan sosiohistoris, berarti menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam seperti aspek sosial, atau bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya, dan juga kesejarahan berupa peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan juga pelaku. Dan yang terakhir yaitu pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Jika pendekatan fikih lebih banyak berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin, filsafat menekankan pada kondisi ideal sebuah negara. Yang termaktub di dalam Al-Quran sebenarnya adalah substansi, tujuan, atau nilai yang mesti diendapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebuah negara. Selanjutnya ada metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siasah. Jadi metode yang digunakan adalah metode usul fikih yang antara lain adalah: yang pertama ada kias. Cara ini dipergunakan jika ada kemiripan kasus hukum baru dengan kasus hukum yang lama. Yang kedua ada istihsan. Disebut juga mengambil satu dari dua dalil yang lebih kuat. Yang ketiga, maslahah mursalah adalah sesuatu yang menjadi kepentingan hidup manusia, sedangkan hal tersebut tidak ditentukan dasarnya dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis, baik yang menguatkan atau yang membatalkannya. Yang keempat ada istishab, merupakan salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Selanjutnya ijma, merupakan kesepakatan para ahli fikih dalam suatu kasus. Yang keenam ada sad zari'ah, merupakan upaya perekayasaan masyarakat untuk mewujudkan maslahah dan pengendalian mereka menghindari bahaya. Yang terakhir yaitu urf, merupakan tradisi manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tema yang kedua yaitu perkembangan kajian fikih siasah. Di sini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik. Ini dimulai dari tahun 661 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini Islam memegang kekuasaan dan memiliki pengaruh yang signifikan di pentas internasional. Periode klasik ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa Bani Umayyah yang dimulai pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi dan Bani Abbasiyah yang dimulai pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa Bani Umayyah, fikih siasah belum muncul, akan tetapi lebih mengarahkan kebijakan ekspansi atau perkembangan wilayah kekuasaan Islam sebagai ajang dakwah. Pada saat ini terdapat partai oposisi seperti Syiah, Khawarij, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Sedangkan pada masa Abbasiyah, fikih siasah ini sudah mulai dikembangkan.
Ada ulama Sunni yang mulai menulis tentang siasah, yaitu Ibnu Abi Rabi, mempersembahkan buku kepada Khilafah al-Mu'tasim berjudul Sulu al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, atau pedoman raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun buku tersebut dianggap memuja raja, tetapi alur pemikirannya tentang tata negara sudah diwujudkan. Ibnu Abi Rabi menekankan wajib secara mutlak rakyat patuh terhadap khilafah. Ia digambarkan sebagai khilafah yang adil, bijak, dan mampu memberi kesejahteraan pada rakyat. Yang kedua yaitu periode pertengahan, yang dimulai pada abad ke-13 sampai abad ke-19. Pada tahun 1258, kekuasaan Abbasiyah mengalami kehancuran dari serangan bangsa Mongol di Baghdad. Ibnu Taimiyah 1263 Masehi sampai 1328 Masehi menyaksikan kehancuran dunia Islam di tangan Mongol. Ia kemudian menulis buku Politik Islam dalam Menata Kebaikan atau Kemaslahatan Penguasa dan Rakyat, serta Minhaj al-Sunnah berupa 4 jilid yang besar. Pemikir siasah Sunni lainnya adalah Ibnu Khaldun 1332 Masehi sampai 1406 Masehi. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitab Al-Muqaddimah, bahwa hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara adalah bersifat kondisional, karena suku mana saja bisa memegang posisi kepala pemerintahan Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Yang terakhir yaitu masa modern, dimulai pada abad ke-20 sampai sekarang. Dunia Islam semakin lemah, hampir seluruh negeri muslim di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Para koloni ini mengembangkan gagasan politik dan budayanya yang memiliki pengaruh sekulerisme di tengah-tengah umat Islam. Dunia Islam setelah 3 kerajaan besar Islam mundur, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia, tidak mampu melindungi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan juga organisasi. Selanjutnya terdapat 3 aliran pemikiran yang terus berkembang hingga masa kontemporer. Yang pertama, munculnya pemahaman Islam adalah agama yang komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang mendirikan negara Madinah dan perilaku Khulafaur Rasyidin sebagai tata nilai kenegaraan, serta menolak segala yang datang dari Barat. Yang kedua adalah Islam memberikan seperangkat tata nilai dalam politik dan ketatanegaraan umat Islam. Sedangkan yang ketiga, menerima dan meniru faham sekuler yang dikembangkan dari Barat. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.